Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nila Wahyuni, SAP MAP, Ibu Dr. Yaryani MSI, dan Bapak Dr. Edi Hasimi MSI selaku dosen penguji, dan yang saya hormati Ibu Rozida Teno Putri Hanida SIP MPA, dan Bapak Dr. Hendri Koswara SIP MSOCSC selaku dosen pembimbing. Sebelumnya, perkenalkan saya Diva Yugeni dengan NIM 2210841010. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor melalui aplikasi Paspor terhadap kepuasan masyarakat pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Eh, un- Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negara akan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dan juga mengikuti perkembangan yang ada. Hal ini juga didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government eh, yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan juga responsif. Salah satu bentuk penerapan e-government dalam pelayanan publik sendiri yaitu aplikasi M-Paspor yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan digunakan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Eh, di Sumatera Barat sendiri terdapat dua kantor imigrasi, yaitu kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang dan kantor imigrasi kelas 2 non TPI Agam. Nah, pada penelitian kali ini saya memilih kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang sebagai lokus penelitian karena kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang sendiri memiliki wilayah kerja yang lebih luas yang membawahi 11 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang melatar belakangi diciptakannya aplikasi M-Paspor, yaitu yang pertama, tingginya permintaan layanan pembuatan paspor. Dapat dilihat dari data yang saya tampilkan bahwasanya eh, pada kegiatan pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang pada tahun 2023, mayoritas masyarakat mengakses layanan pembuatan paspor dibandingkan dengan layanan keimigrasian lainnya seperti KITAS dan juga Dasuskim. Selanjutnya, aplikasi paspor sendiri juga merupakan perbaikan dari aplikasi Apapo atau aplikasi pendaftaran paspor online. Namun, aplikasi Apapo sendiri dinilai kurang efektif karena masih menghadapi sejumlah kendala seperti verifikasi email yang sulit dan juga ketidaksesuaian data NIK. Nah, oleh sebab itu, aplikasi M-Paspor telah berbasis data NIK oleh Disdukcapil daerah setempat. Selanjutnya, terdapat kegiatan pembuatan paspor pada tahun 2025 di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang, di mana terdapat dua jenis layanan pembuatan paspor, yaitu paspor biasa dan juga paspor elektronik. Namun, terhitung semenjak tanggal 1 Februari 2025, kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang telah menerapkan 100% paspor elektronik. Hal ini untuk mendukung peraturan dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menerapkan 100% paspor elektronik, di mana paspor elektronik sendiri memiliki keunggulan seperti dilengkapi chip data biometrik sehingga lebih aman dan juga bebas pemalsuan. Namun dalam penerapannya, aplikasi paspor sendiri juga masih memiliki sejumlah kendala seperti adanya kendala terkait penggunaan aplikasi khususnya dalam menu pembayaran dan juga tidak adanya fitur pengaduan pada aplikasi. Adapun gap dari penelitian kali ini yaitu terjadinya penurunan pengguna aplikasi M-Paspor pada tahun 2024. Oleh sebab itu, berdasarkan fenomena yang saya paparkan sebelumnya, terdapat rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana kualitas layanan, bagaimana kepuasan masyarakat, dan juga hubungan antara kualitas layanan dan juga kepuasan masyarakat dalam layanan pembuatan paspor melalui aplikasi M-Paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang. Untuk tujuan penelitian sendiri, yaitu menjawab rumusan masalah yang telah saya sampaikan. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan wawasan administrasi publik khususnya dalam konsentrasi manajemen publik dan untuk manfaat praktisnya sendiri sebagai bahan evaluasi dan rujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi instansi terkait. Juga sebagai akses informasi untuk mengetahui bagaimana pelayanan pembuatan paspor melalui aplikasi paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang dan juga sebagai referensi bagi peneliti lain untuk yang mendalami tema serupa.
Terdapat, studi penelitian yang relevan pada penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nabila Evanda dan Inti Krisnawati. Lalu selanjutnya penelitian oleh Siti Munawarah dan Widuri Wulandari, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Dina Eka Fauzia, Atik Rosyaini, dan juga Siti Munawarah. Adapun grand teori dari penelitian ini yaitu pernyataan dari Zaitam yang menyatakan bahwa customer satisfaction is influenced by product uh, qual or service features, perceptions of product and service quality and price. Adapun pendapat tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Hardiansyah bahwasanya jika suatu layanan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan orang yang menggunakan layanan, maka layanan tersebut dianggap berkualitas tinggi. Adapun untuk teori kualitas layanan, saya menggunakan teori dari Zeitam, di mana untuk mengukur kualitas layanan dapat diukur menggunakan 5 indikator, yaitu reliability, responsiveness, assurance, tangibles, dan juga empathy. Untuk teori kepuasan masyarakat juga menggunakan teori dari Zeitam, dengan menggunakan 3 indikator yaitu service quality, product quality, dan juga price. Terdapat skema pemikiran dan definisi konsep, di mana kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan individu sesuai dengan harapan individu tersebut atas suatu layanan. Adapun kepuasan masyarakat yang merupakan kondisi di mana masyarakat merasa puas atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Selanjutnya, untuk definisi operasional dari variabel kualitas pelayanan terdapat 5 indikator dan variabel kepuasan masyarakat yang diukur menggunakan 3 indikator. Adapun metode penelitian kali ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya untuk populasi penelitian ini, saya menggunakan 2020 orang pengguna aplikasi M-Paspor di bulan September pada tahun 2025. Dan sampelnya sendiri yaitu dengan total 100 sampel yang menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu accidental sampling. Variabel penelitian ini yaitu ada dua, yaitu kualitas pelayanan dan juga kepuasan masyarakat. Adapun jenis data yang saya gunakan yaitu data ordinal dalam bentuk skala Likert, dan sumber datanya berasal dari kuesioner dan dokumen pendukung. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner. Adapun untuk uji validitas sendiri, saya menggunakan product moment Pearson, di mana dalam uji validitas ditemukan bahwa 30 item pernyataan eh, lebih besar dari 0,3, di mana dapat disimpulkan bahwa 30 item pernyataan dinyatakan valid. Adapun untuk uji reliabilitas sebesar 0,930 untuk variabel X dan 0,906 untuk variabel Y, di mana di mana kedua variabel ini lebih besar dari 0,6, yang dapat disimpulkan bahwa kedua variabel dinyatakan reliable. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan dua jenis statistik, yaitu statistik deskriptif dengan menggunakan tingkat capaian responden, dan juga statistik inferensial dengan menggunakan teknik korelasi Kendall-Stau. Untuk hipotesis penelitian ada dua, yaitu H0, di mana tidak terdapat pengaruh antara variabel X dan Y, dan untuk hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh antara variabel X dan Y. Untuk lokasi penelitian sendiri, saya lakukan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang. Selanjutnya untuk temuan dan analisis data berdasarkan karakteristik responden, yaitu yang pertama, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebesar 71%, dan responden mayoritas berumur berkisar antara 21 sampai 30 tahun sebesar 60%. Responden sebesar 56% merupakan pelajar atau mahasiswa, dan untuk latar belakang pendidikannya itu sebesar 56% berasal dari D4 atau S1, dan untuk jenis layanan yang paling banyak digunakan yaitu paspor reguler elektronik 5 tahun sebesar 51%. Selanjutnya untuk statistik deskriptif variabel kualitas pelayanan, di mana ditemukan bahwa rata-rata skor yang diperoleh pada setiap indikator yaitu sebesar 4% dengan nilai TCR sebesar 80% yang termasuk ke dalam kategori baik. Nah, namun masih butuh perbaikan pada indikator responsiveness, khususnya pada penanganan keluhan ketika terjadi kendala. Sesuai dengan fenomena yang ditemukan di lapangan, bahwasanya aplikasi M-Paspor belum menyediakan layanan pengaduan.
Nah, meskipun kantor imigrasi sendiri telah menyediakan layanan pengaduan melalui WhatsApp, masyarakat belum menggunakannya secara maksimal. Mereka cenderung mengakses layanan bantuan secara langsung ke kantor imigrasi, sehingga persepsi terhadap daya tangkap atau responsiveness masih berada pada kategori cukup baik. Selanjutnya, untuk statistik deskriptif pada variabel kepuasan masyarakat, di mana ditemukan rata-rata skor yang diperoleh pada setiap indikator yaitu sebesar 4,1% dengan nilai TCR sebesar 81,1% yang termasuk ke dalam kategori baik. Namun masih dibutuhkan perbaikan pada indikator product quality, di mana sebagian kecil pengguna itu masih mengalami kesulitan dalam memahami aplikasi, mengakses informasi, ataupun terkendala saat memanfaatkan fitur tertentu. Misalnya ketika aplikasi mengalami error pada saat diakses. Oleh sebab itu, diharapkan kepada kantor imigrasi menyediakan panduan yang lebih jelas terkait penggunaan aplikasi sehingga keterbatasan produk yang berada di luar kewenangan Kanim sendiri itu dapat diminimalkan dan kualitas pengalaman pengguna dapat ditingkatkan. Selanjutnya untuk statistik inferensial, dapat dilihat bahwa nilai airtable yaitu sebesar 0,623 yang lebih besar dari 0,1654, di mana dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima bahwasanya terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel X dan Y. Adapun untuk nilai arah dari variabel X ke Y-nya sendiri yaitu positif atau searah, dan hubungan variabel X dan Y memperoleh kategori kuat karena berada dalam angka 0,60 sampai 0,799. Adapun nilai signifikansinya itu sebesar kurang dari 0,001 di mana sehingga korelasinya itu signifikan. Untuk koefisien determinasinya sendiri, eee berada di angka 0,672 atau 67,2%, yang berarti bahwa kualitas pelayanan pembuatan paspor melalui aplikasi paspor secara positif dan signifikan mempengaruhi kepuasan masyarakat di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang sebesar 67,2%. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu kualitas pelayanan pada aplikasi paspor yang menggunakan 5 indikator teori dari Zeitam, yaitu reliability, responsiveness, assurance, tangible, dan empathy memperoleh nilai TCR sebesar 80% dengan kategori baik. Selanjutnya untuk kepuasan masyarakat, pada aplikasi paspor menggunakan 3 indikator teori Zeitam, yaitu service quality, product quality, dan juga price memperoleh nilai TCR sebesar 81,1% dengan kategori baik. Adapun koefisien korelasi variabel X dan variabel Y sebesar 0,623 yang lebih besar dari 0,1654 dengan signifikansi sebesar 0,001. Bahwasanya kedua variabel memiliki hubungan kategori kuat yang positif dan koefisien determinasi sebesar 67,2%. Adapun saran dari penelitian ini yaitu yang pertama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang perlu meningkatkan pendampingan pengguna aplikasi paspor melalui panduan yang sederhana dan mudah diakses agar masyarakat lebih memahami alur layanan. Selanjutnya, kantor imigrasi juga perlu memperkuat sosialisasi dan optimalisasi layanan pengaduan melalui WhatsApp dengan penyampaian informasi yang lebih aktif serta respons yang lebih cepat dan juga terstruktur. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi disarankan melakukan evaluasi teknis secara berkala terhadap aplikasi paspor untuk mengatasi error dan juga meningkatkan stabilitas sistem. Dan yang terakhir, yaitu penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain di luar kualitas pelayanan agar analisis terhadap kepuasan masyarakat menjadi lebih lengkap. Sekian penyampaian hasil penelitian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.